secara keluarga gue itu benar-benar menyatukan banget buat menjadi satu gitu. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti juga nggak apa-apa sih. Oke guys, nama gue Supriyana, sering dipanggil Yana. Kalau digabungin jadi Yana Supriyana, udah segitu aja. Oke, kembali lagi bersama konten ngoceh gue gitu, ngobrol receh. Hashtag berapa ini? Kalau nggak salah hashtag 6 gitu. Ya kali ini gue kebetulan lagi ada di kampung halaman. Gue sempat pulang dulu ke kampung gitu, dan gue mencoba melanjutkan konten ngoceh gue gitu. Kali ini gue ditemani oleh Ramakun. Kalau Ya. gue dari Ramakun, panggilnya Ramakun. Ya, buat kalian yang kepo sama dia boleh nanti IG-nya gue cantumin di deskripsi gitu. Kali ini agak sedikit berbeda karena gue yang nyamperin narasumber gitu guys. Jadi ya gue sangat terima kasih banget buat Ramakun yang sudah menyambut gue. Siap. Udah lah tuh bos. Udah. Ya, Ramakun. Sebenarnya lu itu siapa gitu? Di mata diri lu sendiri, Di mata gue sendiri ya, sosok yang kayak gimana gitu? gue tuh anaknya so sad boy, so estetik, cuman keadaan tidak memungkinkan gitu doang sih. Ya terkadang gue juga agak gila sedikit sih gitu. Ya sebelumnya gua itu nemuin sosok Ramakun ini nemuin. Jadi kita awalnya emang nggak saling kenal ya Ram ya. Dia nggak saling kenal. Gua kenal Rama dari Ajay, Fajar gitu. Fajar kan teman gua dari SMA. Gua kenal dari situ, dia sempet main skate juga bareng Ajay. Dan ya pertamanya kayak biasa aja lah, oh kenal ini temannya Fajar gitu. Gua ngedalamin sosok dia, sempet iseng sih lihat di Instagramnya. Ternyata dia juga suka ngedit gitu. Oh nge-stalk gue gitu. Stuck sempat Anjay. pertamanya kan lewat beranda gitu, nah gue sempat klik ke profilnya gitu, terus wah ini suka ngedit nih kata gue gitu ya. Dan kemarin juga Kebetulan gue open jasa editing. dia juga open jasa editing. Buat kalian yang ada tugas sekolah atau ya pengen ngedit jedak jeduk gitu bisa ke Rama. Malah ini konten ngoceh juga pertamanya Rama gitu yang bikin. Dari openingnya ya? Pokoknya konten pertama ngoceh itu Rama. Jadi gue sangat terima kasih banget buat Rama. Mantap. Udah nyempetin waktunya. Oke Ram, kali ini lu itu masih sekolah ya Ram ya? Sekolah kelas 3. Masih kelas 3? Iya, tinggal berapa bulan lagi tuh gue keluar. Gimana kehidupan sekolah di masa pandemi ini? Malah kan seharusnya lu itu udah nggak kebagian seharusnya gitu. Karena kan yang kebagian itu angkatan kakak kelas lu ya. Iya benar. Tapi sekarang lu masih kebagian gitu. Dampaknya tuh malah lu sebentar lagi bakalan menerima giveaway terbesar. Bener. Giveaway kelulusan. Itu Gak usah ada UN. bener. Gimana? Pendapat lu gimana tentang yang lu masih kebagian pandemi ini? Gue sih agak sedikit kecewa sih ya sebenarnya. Kecewanya gini loh. Sebenarnya banyak orang yang bodoh gitu kan, belajar gitu kan masih bodoh. Ya dibilang nggak pinter-pinter amat lah. Ditambah kayak gini ya. Pas udah keluar mau gimana gitu. Udah mah daring terus kan. Jadi emang daring itu efeknya bisa dikatakan kurang membantu ya. Iya, kurang membantu banget sih. Kurang membantu. Jadi malah mah kayak kesannya itu sekolah tuh sekarang yang dicari tuh absen gitu. Iya, bukan absen. ilmu. Sangat gila. Sekarang tuh jadi kesannya tuh sekolah tuh kayak nyari absen gitu, nyari absen aja. nyari sih. absen, nilai belakangan gitu. Nilai belakangan. Niatnya lulus sekolah mau gimana nih? Gue juga nggak tahu sih ya kedepannya mau gimana. Hidup gue tuh kedepannya mau gimana tuh Belum tahu. tahu. Belum ketemu. Emang gue juga ngerasain Ram, sumpah. Gue ngerasain pas lulus sekolah tuh kayak galau terbesar di hidup gue gitu. Jadi emang galau puncak-puncaknya itu lulus SMA karena kita di ujung sekolah gitu, di ujung sekolah benar-benar jadi siswa akhir sekolah gitu. Jadi gue bingung mau nentuin kuliah apa kerja, terus kedepannya gimana, kira-kira ngecewain ke orang tua gitu ya. Iya benar sih. Dan gue jujur nih, gue belak-belakan di sini, lu bakalan ngalamin bukan cuma galau milih kelanjutannya gitu,
lu bakal ngalamin masa-masa yang emang bener harus dewasa, dipaksakan harus dewasa gitu. Jadi anjing pokoknya keluar sekolah itu kayak gimana ya, lu kayak bener-bener keluar dari zona nyaman lu orang. Benar-benar harus nyari jati diri lah rasanya. Tapi untungnya corona gini jadi lu udah mulai latihan gitu. Iya, latihan buat ya mungkin lu juga sendiri udah ngerasain walaupun sekolah tapi kayak yang udah nggak sekolah gitu kan ya. Iya, latihan jadi pengangguran lah. Benar, kelas Jadi 3 tuh udah mulai ngerasain lah gimana rasanya lulus dari persekolahan. Cuman sih positifnya juga ada sih ya, dari mulai gue berpikir kira-kira gue diem mulu gini pandemi apa ya yang bisa emang bener ngedapetin pintasnya duit gitu ya. Ngedapetin duit lah kasarnya gitu lah. Oh iya, gue kan bisa ngedit ya, kenapa gue nggak apa sih namanya nyalurin hobi gue. Nah sedikit demi sedikit gue nyalurin ke teman-teman gue, ke sobat-sobat gitu. Gue mulai promosi lah. Iya, mulai berani promosi. Dan lumayan lah, banyak juga sih dari anak kuliah. Bahkan kemarin juga gue sempat lihat status lu lagi ada project sama anak kuliah yang IAIN. Oh iya, apa Uniku tuh? Kemarin IAIN yang kemarin sebelumnya dari STKIP Muhammadiyah. Oh iya, STKIP ya benar, STKIP. Itu projectnya gimana lu rangkap jabatan apa gimana, maksudnya rangkap jabatan tuh lu ngeteknya juga, videonya juga. Jadi emang semua fullnya itu lu yang ngerjain gitu? Iya, gue yang ngerjain. Gue yang sono, gue yang ngambil ngetek. Ya serba sama gue lah semuanya gitu. Tapi udah sukses beres sekarang? Udah alhamdulillah. Bentar. Siap. Oke Ram, lu itu belajar ngedit dari mulai kapan Ram? Dari kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS. Itu awalnya lu secara otodidak kan? Otodidak. Ya? Enggak lu ikut kursus apa gimana gitu? Enggak. Gua lihat ke YouTube sih. Oh ya, otodidaknya dari YouTube gitu. Iya, dari Kenapa YouTube. kenapa pengen ada niatan ngedit? Apakah pertamanya cuma lu pengen bikin sebuah karya, sebuah video pendek terus udah cuma itu doang? Enggak, pertama sih dari mulai foto-foto doang, foto-foto urban tuh, urbex, kayak di tempat terbengkalai. Dari situ gua lihat ada kan ada foto-fotonya, ada videonya. Gue lihat deh foto-fotonya dulu. Oh, videonya juga bagus. Oh, kira-kira gue bisa kagak ya bikin video kayak gini? Oh iya, gue coba aja dulu. Nah gitu. Akhirnya ya gue terusuri. Akhirnya sini ya. Jadi lu tuh pertama emang jatuh cintanya ke fotografer dulu gitu? Fotografer dulu. Dunia editing. Iya benar. Terus kira-kira apa alasan lu yang membuat lu bertahan di dunia editing? Ya lumayan juga sih, dari bisa ngasilin duit gitu kan. Terus kan sedikit-sedikit gue juga bisa memperdalam gitu. Nah itu mulai menghasilkan duit itu dari berapa lama lu otodidak gitu? Apakah sebulan lu udah bisa ngasilin duit atau lu harus nunggu dulu setahun 2 tahun baru ngasilin duit? Itu mulainya dari kapan? Mulainya dari masa pandemi ini sih. Berarti lu baru berani nge-publish kalau lu itu bisa ngedit baru pas pandemi ini. Kepepet gitu ya? Iya, kepepet banget soalnya gue. Tapi sumpah sih gue juga pertama, jadi Rama tuh menurut gue kayak spesialis ngedit video-video pendek gitu. Dia jago banget ngotak-ngatik efeknya gitu. Ya gue salutnya di situ sih. Cuman dia menurut gue tinggal memperdalam ya sebenarnya mudah sih kalau semuanya ada alat-alatnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, semuanya itu emang harus mulai aja dulu gitu. Iya, karena mulai aja dulu. Karena kalau lu nggak berani mulai nggak bakalan ketemu. Semuanya berawal dari jelek dulu gitu. Dari jelek dulu. Berkembang Yang ya. penting lu berani dulu aja sih. Yang penting lu konsisten juga. So, BTW sad boy. Kenapa tuh? Iya. Kenapa lu bisa sad boy? Banyak banget sih yang gue alami ya. Dari mulai kehidupan gue, dari mulai pertemanan gue, sahabat gue, pacar gue. Banyak banget sih sumpah. Gue nggak bisa ngejelasin, cuman ini tuh bener-bener kerasa banget bagi gue gitu. Sad boy, padahal setahu gue lu kan punya pacar, kenapa sad boy gitu? Enggak, dulu kan gini loh. Antara dunia kehidupan sama pacar gue dan kehidupan secara keluarga gue itu benar-benar menyatukan banget buat menjadi sad boy gitu. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti juga nggak apa-apa sih.
ngerti. Terus lu menghadapi itu tuh gimana? Apakah lu pasrah, biarkan mengalir aja apa gimana? Ya gue pasrah aja, biarin kayak gimana juga. Mulai dari kata teman-teman gue ngomong gue nggak jelas, gue dikatain apalah, pokoknya serba yang dipandang orang tuh negatif juga tuh. Ya udah sih, gue mah Negatifnya enjoy aja. dari sisi apanya negatifnya? Dari mulai ngomong gue belak-belakan, nggak masuk akal gitu sih. Tapi sebenarnya gue punya pendirian gini sih, jangan pernah menilai orang itu cuma dari satu sisi gitu. Terus jangan juga menilai orang dari satu masa, maksudnya dunia itu berputar ya. Kita ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas itu. Tergantung kita ngebawa kisah hidup kita sendiri gitu. Kalau kita mau berjuang ya, gue yakin sih yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil itu emang benar-benar adanya gitu. Gue juga ngerasa nih, ini gue sedikit curhat ya Ram ya. Gue ngebandingin di masa pandemi ini gitu. Gue ngebandingin sama teman-teman gue yang ya maaf dikatakanlah diam aja di rumah gitu Ram. Dia cuma bisa pasrah dengan keadaan pandemi ini gitu. Gue kalau dibandingin nih, kan sekarang udah hampir mau setahun pandemi ya. Iya, hampir setahun. Kalau gue diem aja, nggak ada pergerakan, gue nggak bakal namanya yang kebeli kamera, kursi gaming, kebeli alat-alat perang gue gitu. Jadi ya gue mikirnya anjing, iya bener ada sisi positifnya gitu. Di balik semua hal itu ada sisi positifnya, tergantung kita menyikapinya. Iya, sepintar-pintar kitanya aja sih gitu. Yang penting kita mau berontak lah. Gue ingat sama pepatah gini Ram, lebih baik duduk daripada tidur, lebih baik berdiri daripada duduk, lebih baik berjalan daripada berdiri. Jadi emang semua itu harus berjalan kan. Kita nggak bisa diam di satu tempat itu. Kalau kita diam di satu tempat kita bakalan ketinggalan. Mau nggak mau lo pasti ketinggalan. Gitu aja sih. Maksudnya ya kita sama-sama jiwa muda. Kita sama-sama merasakan gimana galaunya lulus sekolah. Apalagi terus kan kita laki-laki kan. Nah itu laki-laki kalau buset kalau nggak ada pergerakan kata gue gimana ya? Nah, dengerin abdol sih. Dengerin tuh buat cewek-cewek, lu nggak bakalan tahu kerja kerasnya cowok tuh kayak gimana. Iya bener, stresnya lulus sekolah itu kayak gimana gitu. Sumpah gue ngerasain stres banget Ram. Jujur gue stres anjing. Gue kadang-kadang suka mikir, nih gue pengen sekolah lagi gitu. Gue pengen ngerasain namanya zona nyaman gue lagi gitu. Berangkat sekolah minta uang jajan, pulang sekolah bebas mau pulang jam berapa aja gitu. Dan sekarang gue nggak bisa ngalamin kayak gitu lagi Ram. Gue udah malu minta sama orang tua, jujur gue udah malu banget. Gue udah ya gila, gue udah 2 tahun Ram lulus sekolah Ram. Walaupun ya bisa dibilang gue masih kuliah gitu. Tapi sesekali gue itu, maaf ya ini bukannya berarti gue sombong. Bukan berarti gue menyertakan sisi baik gue sendiri gitu. Gue sesekali ngebiayain SPP kuliah gue sendiri gitu. Iya, emang itu sih kepentingan buat kita sendiri. Nah itu kan ujung-ujungnya buat kita semua, buat kita sendiri gitu. Jadi ya intinya jadi cowok nggak boleh manja, nggak boleh ya walaupun orang tua kita ngejamin, tapi kita harus ada usaha gitu. Setidaknya usaha sih. Usaha lah. Terakhir lu punya kata-kata nggak buat disalurin ke teman-teman gue? Punya kata-kata yang emang ini gua banget nih, kata-kata ini gua banget gitu. Ada sih, ada. Apa tuh? Sesedih apapun hidup lu, sesakit apapun hidup lu, 1, lu jangan pernah menyerah. 2, jangan pernah lupa buat berdoa. Dan 3, lu harus tetap berada dalam lingkungan keluarga lu. Jangan pernah lepas yang namanya berdoa. Doain orang tua lah. Gitu aja sih. Anjay, mantap. Gitu doang. Iya, thank you banget Ram. Mantap. Kata-kata gue dari gua, nakal boleh, goblok jangan. Jadi lu boleh nakal tapi goblok jangan, please lu goblok nggak boleh gitu, lu harus pinter gitu. Lu harus juga. Nah iya, lu harus pinter menghadapi dunia ini gitu. Lu harus pinter cari jalan keluar. Ya mungkin cukup segini aja Ram ya. Thank you banget nih Ram, udah nyempetin waktunya, udah nyambut gua, keren lah. Semoga kita bisa ketemu lagi di konten ngoceh selanjutnya Ram. Oke, bagi teman-teman gue yang mau nyalurin kisah hidupnya, mau ngobrol sama gue gitu, ngobrol nggak jelas ini ngobrol receh gitu, kalian boleh DM ke gue atau ya
ya DM lah, paling mudahnya DM gitu, karena kalau email gue jarang buka email. Paling mudahnya DM. Kalaupun kita nggak bisa bertemu, kita bisa lewat video call atau gimana. Ya intinya lu mau masuk ke konten gue lah, intinya gitu. Ada lagi bos. Siap. Udah ya. Gue mau ngomong dulu bentar. Apa tuh? Boleh. Jadi gini, bisa dibilang juga gue tuh pemegang parlemen sad boy se-Jawa Barat. Kenapa tuh? Gini. Kenapa lu? Jadi Kenapa lu yakin kayak gitu? Gini, banyak banget tuh orang yang bener-bener ceritain hidupnya tuh ke gue tuh. Jadi nggak percaya sama orang lain. Jadi banyak banget orang yang ceritain kehidupannya ke gue. Nah, buat lu pada kalau dan lu juga kalau misalnya punya cerita yang hidup sedih, senang, lu bisa cerita ke gue. Siap. Kenapa lu nggak bikin Spotify gitu? Spotify. Karena kan itu lumayan buat nyalurin hobi. Kita ngobrol-ngobrol aja, nggak usah pakai tag video segala, cuma cukup suara doang. Saran gue gitu sih. Lu coba buat suatu karya gitu kan. Maksudnya bukan suatu karya sih, media pengantar gitu. Jadi lu biar karya-karya lu tuh nggak terbengkalai gitu. Setidaknya dia abadi di media lu sendiri gitu. Iya. Jadi gue percayanya gini kan. Bukan percaya apa ya? Prinsip gue gini. Kalau misalnya lu nggak punya apa ya, lu nggak bisa terekspos keluar, ya intinya lu nggak terkenal lah intinya gitu ya. Setidaknya lu punya dunia lu sendiri gitu. Jadi lu membuat suatu tempat buat karya-karya lu, mau itu laku atau enggak, yang penting berguna buat karya-karya lu gitu. Jadi karya-karya lu tuh tertampung di sini. Itu saran gua sih gitu, lu bikin suatu tempat, mau Spotify atau ya YouTube atau gimana, yang penting konsisten menurut gua. Yang penting berani aja dulu, mulai aja dulu. Makanya gua berani ngomong gitu tuh, banyak yang gimana ya, jadi gua tuh benar-benar kenal banget sama orang ini. Gua tuh jarang banget lihat dia tuh benar-benar ngobrol santai sampai sedih gitu. Gua nggak pernah lihat, cuman ketika dia main ke gua, ketika dia berdua sama gua, dia ngeluapin semuanya. Dia ngeluapin semua. Itu nggak satu orang, dua orang, lebih yang ceritain di meja bundar ini. Ini meja keramat ini. Ini keramat banget. Sama-sama gue nih, please kalau dilelang gue mau beli ini. Gue jatuh cinta sumpah sama meja ini gitu. Nanti enak layar tuh. Enak dipakai podcast gitu. Kayak udah haram cukup. Mas gitu masih? Ya? Oh, iya. Udah. Jadi ya buat teman-teman gue, kalau mau masuk ke konten ngoceh gue silakan DM. Ya udah gitu aja sih. Gue Yanus Piana cabut guys, jangan lupa subscribe guys. Dadah. Thank you.